Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Inilah manfaat diam dalam mental health awareness agar hati dan pikiran tenang. Sang Buddha mengatakan, sebelum Anda berbicara, biarkan kata-kata Anda melewati 3 gerbang. Pertama, apakah itu berharga? Kedua, apakah itu diperlukan? Dan yang ketiga, apakah itu akan membuat perbedaan? Orang yang memahami kapan, di mana, dan seberapa banyak harus berbicara akan sangat dihormati. Kata-kata yang terucap tidak bisa ditarik kembali. Sama seperti anak panah yang dilepaskan. Kata-kata adalah senjata. Oleh karena itu, kita harus belajar menggunakan kata-kata dengan bijak. Orang yang tidak bisa mengendalikan perkataannya akan menghadapi kesulitan, kehilangan kendali atas segalanya. Lihatlah sekeliling Anda. Banyak orang terjerat masalah hanya karena kata-kata. Bahkan hingga saat ini, banyak yang suka mempermalukan orang lain dengan kata-kata. Terkadang mereka berbicara tanpa alasan, hanya untuk mendapatkan kesan-kesan atau sensasi. Diam tidak berarti tanpa arti. Diam berarti tidak berbicara kecuali jika diperlukan atau memiliki nilai. Diam berarti fokus pada satu titik, punya tujuan, dan fokus pada pekerjaan. Jadi, saya akan memberi Anda 5 manfaat luar biasa dari diam yang akan mengubah hidup Anda sepenuhnya. Pertama, diam akan membuat lawan Anda bingung. Salah satu pejuang terhebat bernama Sun Tzu berkata, orang yang menang adalah orang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dia mengalahkan ribuan musuh dengan kekuatan diamnya. Berkali-kali dia membuat musuhnya bingung dan berpikir keras. Dengan kekuatan diam yang dia miliki, katanya, ketika Anda diam, itu akan membuat musuh bingung dan mereka mulai memikirkan tentang Anda dan semua rencana Anda. Musuh akan mulai berpikir tentang apa yang Anda lakukan dan langkah Anda selanjutnya, karena mereka mulai merasa takut. Dengan cara ini, musuh kehilangan fokus pada tujuan mereka sendiri. 10 orang yang berbicara pasti lebih berisik daripada 1000 orang yang diam. Kadang musuh lebih mudah mengalahkan kita karena kita terlalu berisik. Buatlah lawan Anda bingung dengan diamnya Anda dan menangkanlah pertempuran dengan gaya Anda sendiri. Nomor 2, diam akan membentuk fokus pada satu titik. Diam bukanlah tanpa kata-kata, tetapi diam akan menghadirkan fokus.
Orang pendiam biasanya punya banyak ide dan banyak hal yang akan dikatakan, tetapi mereka tidak berbicara kecuali bicara itu mempunyai nilai. Jika Anda ingin melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan atau mengerjakan proyek apapun, dan semua yang Anda lakukan untuk mencapai kesuksesan, Anda butuh fokus. Untuk memiliki fokus yang hebat pada satu titik, Anda harus berhenti fokus pada banyak hal dan tetap diam serta tenang pada satu titik fokus. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah tentang masa kecilnya Elon Musk. Dia sangat pendiam. Orang tua Elon mengira dia punya masalah pada telinga karena sebagian besar waktunya dia tidak bisa mendengarkan apapun. Jadi orang tuanya membawanya ke rumah sakit. Tetapi dokter mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dan akhirnya mereka menemukan alasan mengapa dia tidak mendengarkan apapun. Karena dia belajar untuk fokus hanya pada satu titik. Sekarang, Anda bisa melihat bagaimana dahsyatnya kekuatan diam. Fokus pada satu titik akan menempatkan Anda pada keheningan yang mendalam, dan keheningan yang mendalam itu akan membantu Anda untuk mencapai titik yang Anda inginkan. Nomor 3, diam akan mendapatkan perhatian. Orang mengatakan, sebab bahaya yang sesungguhnya bukan pada orang yang marah-marah, tetapi pada orang yang diam. Orang yang marah dapat diukur hatinya. Orang yang diam tidak mudah ditakar akalnya. Diam seringkali dianggap sebagai hal yang tidak penting. Namun sebenarnya diam memperoleh perhatian yang lebih daripada orang lain. Saat kita diam, kita memberi ruang untuk mendengarkan dan memperhatikan orang lain. Kita dapat memperhatikan lebih banyak hal dan mendengarkan lebih banyak kata ketika kita diam. Diam juga dapat menunjukkan kebijaksanaan dan kebesaran hati, karena orang yang diam seringkali lebih memikirkan kata-kata mereka sebelum berbicara. Diam juga dapat memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri. Seseorang yang bisa diam dalam situasi yang sulit dan menantang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Diam juga dapat membuat kita terlihat misterius dan menarik, karena orang lain cenderung ingin tahu apa yang sedang dipikirkan oleh orang yang diam. Dengan diam, kita dapat menciptakan kesan yang lebih dalam dan lebih kuat daripada saat kita berbicara. Diam dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk memperoleh perhatian orang lain. Diam dapat membuat orang lain merasa nyaman dan aman, sehingga mereka lebih terbuka dan cenderung mempercayai kita. Nomor 4, diam akan membangun kepercayaan. Untuk mencapai kesuksesan,
kita harus membangun hubungan dengan orang-orang sukses dan mengembangkan hubungan dengan mereka secara efektif. Bagi saya, membangun hubungan itu sangat penting dalam hidup. Jika ingin mengembangkan hubungan yang efektif dan ingin terhubung dengan orang-orang sukses, apa yang kita butuhkan adalah membangun kepercayaan. Dan untuk membangun kepercayaan, maka kita harus mendengarkan dengan cermat. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang berhasil. Mereka tidak banyak bicara. Anda dapat melihat beberapa orang ketika mereka bertemu dengan orang-orang sukses. Mereka malah mulai mengobrol, mereka malah sibuk membicarakan urusan mereka sendiri. Tetapi, kebanyakan orang-orang sukses, mereka akan berfokus untuk mendengarkan orang-orang sukses yang lainnya pada saat berbicara. Ketika Anda mendengarkan mereka berbicara dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa mereka begitu berharga di mata Anda. Mereka akan merasa diri Anda sebagai orang yang dibutuhkan, dan dengan cara ini mereka sudah mendapatkan rasa percaya dalam diri Anda. Nomor 5, diam akan membantu untuk bernegosiasi. Ketika orang lain diam, maka Anda akan bertanya-tanya apa yang mungkin mereka pikirkan. Jadi, sekarang mari kita balik keadaannya. Biarkan mereka yang bertanya-tanya tentang apa yang kita pikirkan. Mungkin Anda pernah mendapatkan tawaran pekerjaan dan Anda ditanya tentang gaji, atau perusahaan menawarkan angka gaji. Padahal Anda sebenarnya menginginkan lebih dari itu. Jangan langsung dijawab. Jangan langsung mengatakan, "Baiklah, saya menerima penawaran itu." Atau jangan mengatakan juga, "Tawaran gaji Anda terlalu rendah." Cobalah untuk mengambil jeda dan diam sejenak. Efeknya adalah rasa ketidaknyamanan. Keheningan itu akan membuat orang lain akan merasakan kehampaan dan akhirnya ingin mulai berbicara. Biarkan mereka mengungkapkan informasi tambahan yang mungkin akan membantu Anda untuk bergerak maju dalam percakapan tersebut. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.